Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Bertemu kembali hari ini pada edisi Kamis 17 April 2025 di Good News Media. Baik Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya rindu berbagi bagaimana cara membangun tabungan hati. Nah Bapak Ibu Saudaraku, saya tidak tahu seberapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang sudah familiar dengan istilah tabungan hati. Ya, tabungan hati Bapak Saudara. Sama seperti kita membuka tabungan di bank. Kita juga bisa membuka tabungan hati di hati orang lain. Tapi sebelum kita bangun tabungan hati di hati orang lain, prepare dulu hati kita. Kita membangun tabungan hati, membangun diri kita, membangun jati diri kita dulu. Besok akan saya lebih jelaskan langkah-langkah apa yang kita bisa lakukan membangun tabungan hati di hati orang lain. Dan juga ternyata bagaimana kalau tabungan kita ternyata defisit. Sebenarnya setelah saya renungkan, lebih tepatnya sebenarnya membangun kartu kredit di hati orang lain, Bapak Saudaraku. Setelah saya renungkan, lebih tepatnya sebenarnya mirip kartu kredit, bukan mirip tabungan. Bedanya apa sih kartu kredit dan tabungan? Ya, kalau tabungan kita hanya bisa menarik dana seberapa yang sudah kita masukkan. Sementara kalau kartu kredit, begitu kita approve, kita punya limit. Kita bisa menarik dana bahkan sebelum kita taruh dana. Demikian juga dalam kehidupan sosial kita, kita bisa minta tolong kepada orang lain bahkan sebelum kita pernah menolong mereka. Tapi sebelum itu terjadi, mesti ada beberapa hal yang kita bangun dalam hidup kita. Itu yang kita mau bahas pagi ini. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu dasar firmannya. Ini luas banget. Saya merenungkan firman ini bertahun-tahun dan saya mempraktekannya dalam hidup saya. Selalu ada pemahaman-pemahaman baru. Yaitu Bapak Ibu Saudaraku, ini khotbah di atas bukit. Bapak Ibu Saudara bisa baca dari Matius 5 sampai Matius 8. Tetapi saya baca satu ayat aja dari Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Saya ulangin Bapak Saudara. Segala sesuatu yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi? Lakukan kepada orang lain seperti yang kau inginkan mereka perbuat kepadamu. Wow. Apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya inginkan orang lain perbuat kepada kita, ternyata buatlah itu dulu kepada mereka. Nah, kalau ini benar-benar manusia lakukan Bapak Ibu Saudaraku, dimulai dari kita nggak bisa tuntut orang lain melakukan ini. Kata pagi mulai dari kita. Kalau ini benar-benar dilakukan, maka tidak ada peperangan, tidak ada permasalahan, tidak ada permasalahan yang berarti lah di dunia ini. Bila ini terjadi. Karena pertengkaran itu biasanya dimulai ketika seseorang merasa tidak diterima, merasa tidak dihargai, merasa tidak dikasihi, merasa tidak didukung, merasa dirugikan. Disitulah mulai pertengkaran. Tetapi kalau kita benar-benar menyadari hukum tak bertuai, bahwa apapun yang kita lakukan kepada orang lain, maka orang lain juga akan perbuat itu kepada kita. Ya, di bahasa Karo, Bapak Saudaraku, bahasa Karo Sumatera Utara ada satu istilah yang sering kita katakan begini. Bicarakan giarah kue sekali gua kin kamu dia. Bicarakan giarah kue gitu ya. Bicara seandainya engkau di posisi saya, bagaimana rasanya? Iya kan? Kalau saya diginiin orang lain, saya suka tidak. Nah, kira-kira begitu Bapak Saudaraku. Nah, kalau kita menyadari itu sebelum mengambil keputusan terhadap orang lain atau terhadap diri kita sendiri, tentu pasti mengurangi banyak masalah. Besok akan lebih kita bahas dan juga beberapa contoh kasus atau permasalahan yang juga saya hadapi dalam hidup saya. Saya akan ceritakan Bapak Saudaraku. Nah, di sini saya akan coba tadi renungkan sebenarnya dari beberapa hari ini menjadi perenungan saya dan saya putuskan untuk membagikannya. Nah, jadi Bapak Saudara, berikut ada beberapa cara membangun tabungan hati, dimulai dari membangun diri kita sendiri.
Yaitu yang pertama, praktek kesadaran. Nah, kita sadar, kita mengenal identitas kita. Siapa kita sebenarnya? Saya juga mungkin 2-3 tahun lalu pernah buat renungan berbulan-bulan mengenai identitas kita tiap hari. Pamannya contoh, saya ini adalah anak Tuhan. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita menjadi anak Tuhan. Kemudian ketika kita menerima Tuhan Yesus menjadi anak Abraham, berhak menerima janji. Kita ini juga adalah ciptaan baru, 2 Korintus 5:17. Kita ini juga adalah pemegang perjanjian. Kita ini punya otoritas, punya kuasa. Kita dipanggil, kita dipilih. Kita mewarisi hidup kekal. Banyak identitas kita di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi pertama-tama kenal diri kita. Kita ini adalah mulia. Kita ini adalah anak Tuhan. Kemudian mengelola stres. Jangan biarkan stres atau tekanan apapun menguasai kita. Tapi mari Bapak Ibu Saudaraku, kita bersuka cita senantiasa. Kemudian lakukan apapun yang Tuhan suruh. Lakukan dengan iman dan dengan kesetiaan. Kemudian yang ketiga, membangun hubungan positif. Ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Karena itu hindari toxic friendship. Persahabatan, pergaulan yang buruk, hindari, Bapak Ibu Saudaraku. Pilih pergaulan yang membuat kita tambah maju, tambah dekat dengan Tuhan, tambah iman, tambah juga income, seperti itu. Yang membangun, ya orang-orang membangun kita, itulah yang kita mau dekat dengan mereka. Jadi circle kita. Yang keempat, mengembangkan empati, yaitu kita menabur belas kasihan dan kemurahan. Karena Tuhan juga memiliki belas kasihan. Nah, kita juga memberikan belas kasihan, Bapak Saudaraku. Terus kemudian yang kelima, mengucapkan kata-kata positif. Karena perkataan kita itu berkuasa. Nah, ini sering kita bahas dan juga banyak ayatnya. Ya mungkin salah satu yang sangat tegas itu ya di dalam Bilangan 14 ayat 28. Firman Tuhan semesta alam. Seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian kulakukan kepadamu. Juga Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa suka menggambarkannya, suka mengatakannya, suka memperkatakannya, akan menerima hasilnya. Karena itu katakan yang positif, katakan yang benar, katakan firman Tuhan. Kemudian Bapak Saudaraku, yang keenam, menghargai diri sendiri. Ya, kita menghargai diri sendiri karena itu yang tadi ya, hukum tabur tuanya, apapun yang kita buat kepada orang lain, itu juga ujungnya kepada kita. Karena kita menghargai diri kita, maka kita menghargai orang lain. Alright, yang ketujuh, menerapkan gratitude, yaitu bersyukur dalam segala hal. Nah, bersyukur dalam segala hal artinya kita tahu ujungnya baik. Kalau memang belum baik, itu belum ujungnya. Dan kita tahu bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, kita tetap bersyukur, hitung berkat-berkat Tuhan, apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Besok akan saya bahas lebih banyak lagi, Bapak Ibu Saudaraku, tentang bagaimana membangun hati. Ini tadi untuk diri kita sendiri dulu, kita bangun, ngerti kita identitas kita, ngerti kita apa yang harus kita lakukan, ngerti kita mengendalikan pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita. Maka lebih mudah untuk kita bisa membangun tabungan hati di hati orang lain, Bapak Saudaraku. Sekarang kita membangun dulu tabungan hati di hidup kita, membangun citra diri kita, mengenal identitas kita, dan bagaimana mengenal pergaulan yang baik, Bapak Ibu Saudaraku. Ada beberapa orang juga begitu datang ke tempat lain, mereka mencari pergaulan itu, cari di pinggir jalan atau di tempat nongkrong yang belum tentu jelas, dan mereka yang di sana juga belum tentu jelas mereka punya pekerjaan apa, yang mereka lakukan apa. Tapi karena sering ngobrol, nongkrong bareng, ngobrol bareng, akhirnya kompak, tapi tidak membawa kemana-mana. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, carilah memang pergaulan-pergaulan yang memang membuat kita itu tambah maju, tambah pengetahuan, tambah hikmat, tambah pengalaman. Nah, baru ketika kita mulai membangun tabungan hati di hidup orang lain, itu akan menjadi leverage, ada daya angkat yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita akan menjadi seperti dengan siapa kita bergaul. Dan kemudian kita akan menerima apa yang kita sudah tabur.
karena kita hanya bisa menuai apa yang sudah kita tabur, Bapak Saudaraku. Nah, jadi ke depan kita, besok saya berharap kita bisa mengerti bahwa keputusan kita hari ini itu adalah, artinya hidup kita hari ini itu adalah hasil keputusan kita kemarin atau bulan lalu atau tahun lalu atau beberapa tahun yang lalu. Demikian juga bagaimana kita 5-10 tahun ke depan itu ditentukan apa yang kita putuskan hari ini. Dengan siapa kita bergaul hari ini, apa prioritas kita hari ini. Itulah yang menentukan di mana kita 3, 5 sampai 10 tahun ke depan, bahkan untuk seterusnya. Nah, kalau selama ini memang ada beberapa keputusan yang tidak benar, yang tidak tepat, saya berdoa kita mulai mengambil keputusan yang tepat. Dan kemudian juga kita belajar bagaimana membangun tabungan hati di hati orang lain. Nah, intinya salah satu besok di mana saya jelaskan Bapak Ibu Saudaraku, intinya itu tabungan hati itu bukan, ya saya bilang mirip tabungan di bank, atau lebih miripnya itu seperti kartu kredit. Di mana ketika kita menaruh, artinya gini ya, kalau kita bank itu ya kita taruh dana kapanpun bisa kita tarik. Nah, tetapi bank itu bank, tetapi kalau kartu kredit kita bisa menarik apa yang belum pernah kita taruh di situ. Hanya karena kita mendapat trust dari si pengeluar kartu kredit itu, mereka berikan. Tapi ada limitnya. Bapak Ibu Saudaraku, kurang lebih hidup itu, pergaulan itu seperti itu. Di mana kita bisa menerima sesuatu dari orang lain. Ada beberapa orang, ada transaksional, memang jelas ada hitungannya. Ya, transaksional atau bisnis itu beda cerita. Tapi ada kalanya di mana bahkan kita belum pernah lakukan sesuatu, tapi kita juga bisa minta tolong. Nah, setiap kali kita minta tolong kepada orang lain, kita sedang debit. Tapi setiap kali kita memberi bantuan, itu kita memberikan top up atau kita deposit. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, kenapa kadang-kadang ada orang kita telepon, mereka tidak angkat, bahkan nomor kita diblok. Dan kenapa ada beberapa orang mereka sering menghindar? Kenapa dulu kita kompak, dulu akrab, dulu mudah, tapi sekarang sulit. Sulit komunikasinya, sulit hubungannya, sulit minta tolongnya. Kenapa berubah? Besok akan kita bahas lebih detail lagi. Dan mari Bapak Saudaraku mulai bangun tabungan hati, mulai dari diri kita sendiri. Dan yang paling penting adalah bangun hubungan dengan Tuhan. Ya, saya sangat suka lagu-lagu, ada 2 lagu yang saya suka belakangan ini, yaitu Bapak Saudaraku, ku terhubung denganmu. Itu terhubung dengan Tuhan. Itu salah satu yang saya paling rindukan Bapak Saudaraku. Dan itu membuat kita lebih mudah terhubung dengan orang lain. Kemudian juga satu lagi, I will make room for you to do whatever you want to. Aku beri ruang bagimu Tuhan di dalam hidupku untuk melakukan apapun yang engkau mau lakukan. Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku yang kita bangun hubungan. Pertama-tama itu yang kita lakukan selama ini, bangun hubungan dengan Tuhan. Tetapi ada seni membangun hubungan dengan sesama juga. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapak Ibu Saudaraku, terima kasih buat hari ini Bapak. Kami bersyukur Bapak buat firman-Mu. Biar Tuhan sebagaimana yang kami kehendaki orang lain perbuat kepada kami, biar kami juga melakukannya kepada mereka. Sehingga kami menuai apa yang kami tabur. Terima kasih Bapak, bicara kepada kami, pimpin kami. Roh Kudus pimpin kami, beri kami hikmat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biar semua yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang beban berat diberi kelegaan, semua yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami terima berkat kami dengan utuh dan sempurna. Kemudahan dan kemurahan Tuhan dan manusia turun dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku, selamat beraktivitas. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Salam.